Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11 IPA? Oke? Masih ingat jargon kita? Insan Abdurrab, Rabbani, Amanah, Beradab. Berikut ini adalah target lulusan Abdurrab Islamic School: berakidah yang sahih, ibadah yang benar, akhlak mulia, sehat dan kuat raganya, bersemangat mencari ilmu, disiplin dan mandiri, bersemangat dan mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21, mampu dan terbiasa membaca Al-Quran dengan benar, serta memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transport pada membran sel. Baiklah, kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa. Nah, pada pembelajaran kali ini, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai ada 5. Nah, yang pertama, Ananda harus bisa menjelaskan definisi transport membran. Nah, yang kedua, menjelaskan jenis dari transport membran. Kemudian yang ketiga, mampu membedakan transport pasif dan transport aktif. Nah, yang keempat, menganalisis proses difusi. Dan yang terakhir, yang kelima, menganalisis proses osmosis. Nah, membran sel merupakan bagian yang ada di paling luar dari sel tersebut. Nah, dikatakan juga bahwasanya membran sel ini merupakan gerbang menuju ke dalam sel. Nah, sehingga diberikanlah sifat membran sel ini dengan istilah semi permeabel. Nah, apa sih sifat semi permeabel? Nah, yang dimaksud dengan sifat semi permeabel pada sel merupakan bahwasanya sel dapat dimasuki atau dilewati oleh zat, ion, ataupun molekul-molekul tertentu, sehingga sifatnya dikatakan dengan semi permeabel atau selektif permeabel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana proses transportasi yang terjadi melewati membran sel. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi transport membran, yang pertama yaitu Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 2, yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Kemudian Al-Quran Surah Al-Infitor ayat 7 dan 8 yang artinya, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Kemudian dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki dia menyusun tubuhmu. Nah, dari ayat ini dapat kita lihat bahwasanya proses yang terjadi di dalam tubuh kita, kemudian metabolisme yang terjadi di dalam sel, bagian terkecil yang ada di tubuh kita, semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyusun susunan tubuh manusia maupun makhluk hidup dengan serapi-rapinya. Selanjutnya kita masuki definisi transport membran. Nah, transport membran ini dapat kita kaitkan dengan fungsi dari membran sel itu sendiri. Nah, membran sel itu sendiri berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya suatu zat ataupun molekul ataupun ion ke dalam ataupun keluar sel. Nah, proses transfer pada membran menyebabkan terkendalinya konsentrasi zat dan memungkinkan sel memiliki pH yang sesuai. Nah, kemudian juga sel dapat memperoleh ataupun memasukkan zat-zat dan ion-ion yang diperlukan serta membuang yang tidak diperlukan. Nah, prosesnya itu pastinya melewati membran sel. Nah, di sini merupakan gambar membran sel yang terdiri dari lipid bilayer, kemudian ada protein dan penyusun lainnya. Adapun jenis-jenis transport membran jika kita bedakan berdasarkan penggunaan energi dalam proses transfer membran,
dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada transfer pasif, yaitu transfer yang tidak menggunakan energi. Sedangkan yang kedua ada transfer aktif, yaitu transfer yang menggunakan energi. Untuk transfer pasif dibagi menjadi dua, yaitu ada difusi dan osmosis. Kemudian difusi ini nanti kita akan bagi menjadi difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Kemudian untuk transfer aktif terdiri dari pompa ion, kotransfer, dan sitosis. Nah, sitosis terbagi menjadi dua, yaitu endositosis dan eksositosis. Khususnya pada endositosis terdiri menjadi tiga, yaitu fagositosis, pinositosis, dan reseptor mediated endositosis. Yang pertama kita bahas tentang difusi. Nah, difusi ini terbagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Yang pertama kita bahas difusi sederhana. Difusi merupakan proses penyebaran dan perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis. Nah, difusi ini dikelompokkan menjadi salah satu proses transfer pasif karena tidak menggunakan energi, karena dalam proses perpindahannya molekul-molekul ini bergerak dengan energi kinetik alami. Nah, contohnya pada gambar ini kita lihat di saat seseorang meneteskan pewarna merah ini ke dalam satu gelas air, tahap awal pewarna merah akan berkumpul di satu titik, kemudian mengalami proses difusi secara perlahan. Kumpulan warna merah tadi akan menyebar dan pada akhirnya tercampur secara sempurna di gelas yang sudah berisi air tadi. Nah, di sini ilustrasinya adalah yang warna merah ini adalah molekul pewarna, yang biru adalah molekul air. Nah, awalnya terjadi tumpukan, kemudian secara perlahan menyebar dan akhirnya tergabung dan tersebar secara sempurna di dalam larutan air. Nah, ini merupakan ilustrasi proses difusi sederhana. Yang kedua yaitu difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi perbedaannya dengan proses difusi sederhana, yaitu penyebaran ataupun perpindahan molekul ataupun zat dari konsentrasi tinggi ke rendah dengan diperlancar oleh protein integral pada membran sel. Nah, ini merupakan gambar dari struktur membran sel yang terdiri dari fosfolipid bilayer dan protein integral. Nah, jika suatu zat berdifusi secara fasilitasi, maka zat-zat ataupun molekul yang akan berpindah itu akan melewati channel protein integral seperti ini, sehingga dinyatakan sebagai proses difusi terfasilitasi. Selanjutnya, kita masuki materi tentang osmosis. Salah satu jenis transfer pasif selain difusi yaitu osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan pelarut dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonis menuju larutan dengan konsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran selektif permeabel. Pada gambar ini dicontohkan terjadinya proses osmosis, yaitu pada tabung yang berbentuk U ini terbagi menjadi dua bentuk larutan. Ada larutan hipotonik atau larutan dengan konsentrasi rendah dan hipertonik sebelah kanan dengan konsentrasi tinggi. Warna biru merupakan warna air atau pelarut. Nah, sedangkan warna ungu adalah zat terlarut pada larutan. Nah, yang ini merupakan celah membran selektif permeabel. Nah, jika terjadi proses osmosis, maka berpindah air yang awalnya lebih banyak di konsentrasi hipotonik ini menuju ke larutan dengan konsentrasi hipertonik, sehingga air berpindah melewati membran selektif permeabel. Ini merupakan contoh osmosis. Selanjutnya, berikut ini merupakan ilustrasi proses osmosis pada sel hewan dan tumbuhan. Nah, di sini telah disajikan 3 kondisi pada larutan yang berbeda. Yang pertama ada larutan hipotonik atau larutan dengan konsentrasi zat terlarutnya rendah. Kemudian ada larutan isotonik
yang bersifat normal antara konsentrasi zat terlarut dan pelarutnya seimbang. Kemudian ada larutan hipertonik atau larutan dengan kondisi zat terlarutnya yang tinggi. Nah, pada gambar ini ada dua gambar sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, pada sel hewan ini digunakan gambar sel darah merah. Nah, di saat sel darah merah ini kita masukkan ke dalam larutan hipotonik, yaitu larutan dengan kondisi zat terlarutnya yang rendah, kemudian pelarutnya yang tinggi, maka proses osmosisnya akan terjadi seperti ilustrasi ini. Air akan masuk ke dalam sel darah merah, sehingga menyebabkan sel darah merah tadi membengkak, kemudian pecah atau diistilahkan dengan lisis. Nah, itu di saat kondisi sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke kondisi yang sebaliknya, yaitu larutan hipertonik, maka air yang berada di dalam sel darah merah tadi akan keluar. Nah, sehingga selnya akan mengerut atau disebut dengan istilah krenasi. Nah, di saat diletakkan di larutan isotonik yang kondisi zat terlarut dan pelarutnya seimbang, maka bentuk sel darah merah akan normal. Itu untuk sel hewan. Nah, untuk sel tumbuhan, jika kita bandingkan, di saat sel tumbuhan kita masukkan ke dalam hipotonik atau kondisi di mana zat terlarutnya sedikit dan airnya banyak, maka air akan masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan sel menjadi turgid. Nah, turgid di sini maksudnya adalah terjadinya pengembangan ataupun membengkaknya sel, khususnya di bagian sitoplasma dan bagian vakuola pada sel tumbuhan. Nah, kondisi ini merupakan kondisi normal dari sel tumbuhan, karena sel tumbuhan akan mengalami kondisi yang lebih segar dari biasanya karena air masuk ke dalam sel tumbuhan. Nah, jika kebalikannya kita letakkan sel tumbuhan ke dalam hipertonik, maka terjadi proses plasmolisis. Nah, plasmolisis ini merupakan proses mengkerutnya sitoplasma pada sel tumbuhan. Nah, air akan keluar dari sel tumbuhan yang menyebabkan terjadinya pengkerutan sitoplasma yang disebut dengan proses plasmolisis tadi. Nah, di saat diletakkan di larutan isotonik, maka sel tumbuhan akan berada di kondisi yang agak sedikit hisut atau tidak normal. Nah, kalau kita bandingkan dengan sel hewan tadi, di saat kondisi hipotonik sel hewan lisis, sedangkan pada sel tumbuhan terjadi turgid. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan ini? Karena pada sel tumbuhan terdapat dinding sel. Nah, sehingga di saat air masuk ke dalam sel tumbuhan, maka tidak terjadi lisis seperti pada sel hewan, karena sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kebalikannya lagi, di saat kita bandingkan yang hipertonik tadi, kondisi sel hewan di hipertonik itu akan mengkerut. Nah, mengkerut dari bagian luar selnya. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan, yang mengkerut itu adalah di bagian sitoplasmanya. Jadi, karena dia memiliki dinding sel pada sel tumbuhan, maka di sel tumbuhan yang mengkerut hanya pada bagian sitoplasmanya saja. Nah, itu perbedaan ilustrasi proses osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, baiklah Anda sekalian, setelah kita mempelajari transport pasif tadi, maka mari kita berpikir, kemudian latihan. Latihannya ini yaitu menuliskan dalam bentuk tabel di bawah ini 4 contoh peristiwa difusi dan 4 contoh peristiwa osmosis yang bisa antum sekalian amati dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Nah, setiap peristiwa dilengkapi dengan gambar peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian karena tadi sudah disampaikan juga bagaimana difusi, kemudian bagaimana osmosis, maka silakan tuliskan perbandingan dari
difusi, dan osmosis dari berbagai aspek. Nah, setelah melakukan proses latihan, semoga Ananda sekalian bisa memahami materi ini dengan jelas, dan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk materi transport aktif. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tetap semangat. Kenapa? Karena we are future leader. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.